Video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan matriks bentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Nah, ini untuk persamaan matriks bentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B ini yang perlu kita ingat adalah di mana jika A dikali dengan A inverse itu hasilnya adalah identitas. Nah, ini yang perlu kita ingat adalah ini ya. Jadi ini bentuk ini nanti akan membantu kita untuk menemukan bentuk persamaan AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Yang pertama saya akan menjelaskan yang AX sama dengan B. Bentuk yang AX sama dengan B. Nah, bentuk AX sama dengan B, bentuk karena kita mau buat jadi X sama dengan, ini bentuk dalam matriks ini tidak sama seperti bentuk dalam variabel persamaan satu variabel ya, persamaan satu variabel. Misalnya gini, kalau misalnya di persamaan satu variabel, ini contoh aja ya, kalau misalnya ada di persamaan satu variabel, misalnya kita punya 2x sama dengan 4. Berapa nilai x-nya? Berarti kan tinggal 4 dibagi 2 aja kan, hasilnya adalah 2, kan gitu ya. Jadi didapatnya dari 4 dibagi dengan 2. Nah, di dalam matriks, kalau misalnya ada matriks A dikali dengan X sama dengan B, lalu kita mau buat jadi X sama dengan, itu tidak berlaku seperti ini ya. Jadi tidak bisa AX sama dengan B itu, jadinya kalau kita mau buat jadi X sama dengan, jadinya B per A. Nah, ini tidak berlaku. Ini nggak boleh. Di dalam matriks ini nggak bisa. Jadi saya coret. Kalau dalam persamaan satu variabel kan, ini dimungkinkan ya. Tinggal 4 dibagi 2 aja kalau kita mau cari X-nya. Tapi dalam matriks ini nggak boleh. B dibagi dengan A. Jadi matriks B dibagi dengan matriks A, nggak bisa. Nah, itu ada caranya. Nah, makanya tadi kenapa kita butuh A dikali dengan A inverse itu sama dengan identitas untuk menemukan bentuk persamaan AX sama dengan B. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita kalikan ruas kiri dan ruas kanannya dengan A inverse. Loh, kenapa dengan A inverse? Kenapa tidak dengan B inverse? Karena kan kita mau buat jadi X sama dengan. Nah, yang terdapat X-nya itu kan di sini A ya, AX gitu ya. AX yang ada variabel X itu adalah A, bukan B-nya. Maka ruas kiri dan ruas kanannya kita kalikan dengan A inverse. Jadi di sini saya kasih A inverse. Di sini juga saya kasih A inverse. Berarti ini dikali A X sama dengan, di sini juga saya kasih A inverse dikali dengan B. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa A inverse dikali dengan A itu kan hasilnya identitas ya. Jadi ini bisa kita gabung nih, A inverse dikali A. A inverse dikali A itu hasilnya adalah identitas nanti ya. Jadi A inverse dikali B. Nah, kita rubahlah A inverse dikali A itu dengan identitas. Jadilah I dikali X sama dengan A inverse dikali dengan B. Nah, kita tahu bahwa sebuah matriks identitas jika dikalikan dengan matriks lain pasti hasil tetap matriks itu sendiri. Jadi kalau ada X dikali dengan identitas ya, sebuah matriks X atau matriks A misalnya dikali dengan matriks identitas, pasti hasilnya tetap matriks A. Sama ini juga. Maka bentuk I dikali dengan X ini bisa kita ganti dengan X aja. Karena kan akan tetap X nanti hasilnya. Maka X-nya itu adalah sama dengan A inverse dikali dengan B. Nah, untuk persamaan AX sama dengan B, kita bisa rubah menjadi seperti ini kalau kita mau mencari matriks X-nya. Jadi untuk mencari matriks X dari AX sama dengan B, itu sama dengan A inverse dikali dengan B. Nah, lalu bagaimana dengan XA sama dengan B? Ini kan tadi baru AX sama dengan B. Apakah nanti sama? Nah, kita uji lagi ya. Kita buktiin. Kita sekarang ke XA sama dengan B. Nah, untuk XA sama dengan B, caranya juga sama. Sama-sama kita kalikan dengan A inverse. Kenapa? Karena yang memiliki variabel X di sini adalah A, itu di ruas sebelah kiri. Ini jadi saya batasi dulu. Nah, supaya gampang. Nah, jadi kita kalikan ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanannya dengan A inverse. Karena A-nya ini ada di belakang, berarti A inverse-nya juga kita kalikan di belakang. Jadi XA dikali dengan A inverse. Jadi jangan taruh di depan ya.
Kalau taruh di depan nanti berbeda hasilnya. Kenapa bisa beda? Karena perkalian matriks itu kan A kali B belum tentu sama dengan B kali A ya. Nah maka karena ini juga dikasihnya di belakang A inverse-nya, maka yang ruas sebelah kanan pun juga sama. Kita kasih juga di belakang. Nah sehingga didapatlah ini ada bentuk A dikali dengan A inverse. Jadi bisa kita keluarkan X-nya. Kita pisahin A dikali dengan A inverse. Sama dengan B dikali dengan A inverse. Maka karena A dikali dengan A inverse itu adalah identitas, maka ini saya ganti nih dengan identitas. Jadi X dikali identitas sama dengan B dikali dengan A inverse. Ini juga sama ya. Identitas dikali X dengan X dikali identitas itu pasti hasilnya tetap X juga. Maka kita dapatlah X sama dengan B dikali dengan A inverse. Nah jadi bentuk inilah yang nanti akan kita pakai untuk mencari matriks X-nya. Jadi matriks X-nya itu selalu X. Tidak juga. Misalnya nanti ada soalnya misalnya gini. Misalnya ada AC sama dengan B misalnya. Berapakah matriks C-nya? Apakah matriks C-nya? Berarti C-nya itu sama dengan, berarti karena ini AC, C-nya berarti jadi X-nya ya. Berarti kita pakai gini. AX sama dengan B. Berarti C-nya kita gunakan bentuk persamaan yang ini. Berarti A inverse dikali dengan B. Lalu nanti kalau misalnya ada CA sama dengan B, apakah C-nya jadinya apa dong? Berarti C-nya itu sama dengan, berarti ini kan C-nya jadi X-nya ya. Berarti XA sama dengan B. Oh berarti kita pakai ini yang kedua. Berarti B dikali dengan A inverse. Jadi seperti itu ya. Jadi X itu hanya sebuah variabel peubah aja, peubah acak. Jadi bisa apa saja nanti diberikan oleh soal seperti itu. Nah supaya lebih jelasnya saya akan kasih contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Misalnya diberikan dua matriks yaitu matriks A dan B. Matriks A-nya itu adalah 1, 2, min 1, 3. Dan B-nya itu 4, 2, 1, 3. Lalu kita suruh menentukan matriks P jika AP sama dengan B, ya. Jadi di sini AP sama dengan B. Karena yang ditanya adalah P, dan kalau kita misalnya mau lihat ke penurunan rumus tadi ya, ke penurunan persamaan tadi, kita anggaplah si P-nya itu jadi X. Maka bentuknya jadi AX sama dengan B. Nah kita tahu bahwa AX sama dengan B itu kan untuk mencari X, matriks X-nya itu kan berarti sama dengan A inverse dikali B ya. Nah ini juga sama, berarti kalau untuk mencari P-nya, berarti caranya adalah kita cari inverse matriks A, baru kita kalikan dengan B. Nah berarti yang kita butuhkan adalah kita cari dulu inverse dari matriks A-nya. Cuman itu aja ya. Setelah itu, setelah dapat inverse dari matriks A-nya, baru kita kalikan dengan B. Nah berarti kita cari dulu inverse dari A-nya. Nah A inverse itu kan kita tahu rumusnya adalah 1 per determinan A dikali dengan ini tinggal tukar ya. 1 sama 3 ditukar. Berarti 3 duluan. 2 sama min 1-nya kan yang B sama C-nya. Atau yang dari kanan, diagonal dari kanan atas ke kiri bawah itu. Tinggal kita kasih negatif aja kan. Berarti di sini jadi negatif 2. Ini jadi positif 1. Dan 1-nya jadi di sini. Nah determinan A-nya itu ya. Determinan A-nya itu tinggal kaliin aja nih kan. 1 kali 3 dikurang 2 dikali min 1 ya. Berarti 1 per 1 kali 3 itu 3 dikurang dengan 2 dikali min 1. Berarti hasil adalah min 2. Dikali dengan 3 min 2 1 1. Ini sama dengan jadi plus ya. 3 plus 2 jadi 1 per 5. Dikali dengan ini adalah 3 min 2 1 1. Nah ini adalah inverse matriks A-nya. Nah inverse matriks A-nya berarti tinggal kita kalikan dengan si B untuk mendapatkan si P. Berarti tadi kan P itu sama dengan A inverse dikali dengan B. Kita tuliskan inverse matriks A-nya yaitu 1 per 5 dikali dengan 3 min 2 1 1. Kita kali dengan matriks B-nya 4 2 1 3. Ingat ya perkalian matriks baris dikali dengan kolom. Berarti 1 per 5 ya, 1 per 5 tinggal kita kali 3 kali 2 3 kali 4 itu 12
ditambah min 2 kali 1 berarti min 2. 1 kali 4 4 ditambah 1 kali 1 1. Lalu 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Min 2 dikali 3 hasilnya min 6. Lalu 1 dikali 2 itu 2. Ditambah 1 dikali 3 itu 3. Maka hasilnya adalah 1/5. Ini 10 ya. 4 tambah 1 itu 5. Ini 0. Yang ini 5. Itu tinggal kita kalikan nih skalarnya 1/5 ini. 1/5 kali 10 itu hasilnya 2. Ini 1. Tetap 0 ya. Dan ini 1. Nah, inilah matriks P-nya. Nah, jadi kita dengan menggunakan persamaan matriks bentuk AX sama dengan B, kita bisa menemukan matriks P-nya yaitu 2, 0, 1, 1. Contoh berikutnya adalah di sini ada 2 matriks juga ya, sama seperti contoh yang pertama tadi. Ini ada matriks P yaitu 1, 2, 2, 3, matriks I-nya 3, 0, min 1, 4. Tentukan matriks A-nya jika AP sama dengan Q. Ya, jadi ini AP sama dengan Q. Lalu kita disuruh menentukan matriks A. Nah, ini variabel A-nya di sini. Kalau misalnya kita merujuk kepada bentuk persamaan AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Nah, ini A-nya ini menjadi X-nya ya. Jadinya XP sama dengan Q atau XA sama dengan B. Nah, kita tahu bahwa kalau bentuk XA sama dengan B, jadi untuk mencari A-nya itu adalah Q kita kalikan dengan P inverse. Dan gitu ya, karena kan bentuknya ini sama seperti XA sama dengan B. Yang mau dicarikan matriks A-nya. Nah, berarti yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan, kita harus cari inverse dari matriks P-nya. Nanti kita cari inverse dari matriks P, yaitu P inverse sama dengan 1 per determinan. Ya, determinannya langsung aja ya. 1 dikali 3 yaitu 3 dikurang dengan 2 dikali 2 yaitu 4. Dikali ini tukeran ya. 1 sama 3-nya tukeran. Berarti sini 3 min 2 2 sama 2-nya jadi negatif. Sininya 1. Berarti P inverse-nya ini kan hasilnya adalah min 1 ya. 3 dikurang 4 itu 3 min 2 min 2, 1. Tinggal kita kaliin aja nih. Karena 1 bagi min 1 kan min 1 ya. Berarti ini semua kita kalikan negatif. Kalikan min 1. Jadi min 3, 2, 2, min 1. Nah, kalau kita sudah dapat P inverse-nya, lalu kita langsung ke nih langkah yang kedua. Yaitu kita kalikan Q dengan P inverse. Ingat ya, Q dikali dengan P inverse, jangan kebalik. Jangan P inverse dikali dengan Q. Ini saya tulis lagi ya. Jadi sama dengan A sama dengan Q dikali dengan P inverse. Berarti kita tuliskan dulu Q-nya. 3, 0, min 1, 4. Kita kali dengan P inverse, yaitu min 3, 2, 2, min 1. Ini A ya. Berarti A-nya itu sama dengan, ingat dalam perkalian itu adalah baris dikali dengan kolom. Berarti 3 dikali dengan min 3 itu hasilnya min 9 ditambah 0 dikali 2 hasilnya tetap 0. Min 1 kali min 3 positif 3, 4 dikali 2 8. 3 dikali 2 6 ditambah 0 dikali min 1 0 ya. Min 1 kali 2 itu hasilnya min 2 ditambah 4 dikali min 1 min 4. Langsung kita hitung min 9 tambah 0 min 9. Ini 11, 6, ini min 6. Nah, inilah matriks A-nya ya, matriks A-nya dengan menggunakan persamaan matriks bentuk XA sama dengan B. Nah, jadi harus kita bisa bedakan ya. Jadi variabelnya itu tidak hanya X saja. Jadi kalau variabelnya saya ganti-ganti seperti tadi di contoh soal pertama, yang ditanya adalah P-nya, kita harus menggunakan persamaan yang mana. Kalau yang ini saya tanyakan A-nya, lalu kita harus menggunakan persamaan yang mana. Jadi intinya dilihat saja bentuk mana matriks yang mau dicari. Karena matriks yang mau dicari itu adalah A, ya, berarti kita gantilah si A-nya ini jadi X.
Jadilah X P sama dengan Q, atau nih bentuknya sama kayak X A sama dengan B kan kalau di penemuan persamaannya tadi, seperti itu. Jadi dengan bantuan bentuk persamaan tadi kita bisa menemukan komponen-komponen dari matriks si A-nya, seperti itu.